Perkenalkan, nama saya Muhtas Zapoza dari kelas akuntansi 4 pagi A. Saya akan menjelaskan tentang materi ekuitas pemegang saham dan laba ditahan. Ekuitas pemegang saham atau stockholder equity. Yang pertama ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan jadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba yang tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kiri, sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disediakan di sebelah pasifah, termasuk pada struktur modal. Adapun pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rugi bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya, yang ketiga dividen tunai atau scrip, yang keempat dividen properti, yang kelima dividen saham, dan yang keenam beberapa transaksi yang berasal. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk yang pertama ada dividen pada para pemegang saham, yang kedua yang ketiga cadangan, dan yang keempat rekapitulasi. Ada kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada para atau yang laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas dan non-kas. Penentuan jumlah dividen tersebut yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau biasa disebut dengan RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya, karena jika mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa yang akan datang. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan likuiditas dari perusahaan tersebut. Nah, di samping itu laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Nah, di sini ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada jenis dividen tunai atau kas, yang kedua ada dividen properti, yang ketiga ada dividen scrip, yang keempat ada dividen likuidasi, dan yang kelima ada dividen saham. Nah, jadi seluruh dividen itu kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Nah, di sini ada dividen tunai. Dividen tunai itu merupakan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Di sini ada contohnya dividen tunai, dan selanjutnya ada dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Yang selanjutnya ada dividen scrip atau dividen hutang. Dividen ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh saldo kas yang ada tidak cukup. Jadi dividen ini bisa berbunga dan bisa tidak. Nah, ini ada contohnya di sini bisa dilihat. Selanjutnya ada dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi itu merupakan dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya ada di sini tanggal 20 Desember 2005. Laba ditahan sebesar 900.000 US dollar. Dari tambahan modal di store 300.000 US dollar. CR hutang dividen sebesar 1.200.000 US dollar. Nah, di sini ada dividen saham. Dividen saham itu merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya itu untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham.
Pembagian dividen tanpa menggunakan wayang tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi untuk menaikkan jumlah lembar saham beredar sehingga harga pasarnya turun. Dividen saham kecil kurang lebih ukurannya 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Dividen saham besar kurang lebih dari 20 sampai 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Selanjutnya ada pengaruh dividen saham. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara 1 biasa dan 2 ada cara spesial atau khusus. Nah, cara biasa ini biasanya dividen saham berupa saham yang jenisnya sama, misal dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua ada dividen saham spesial atau khusus. Nah, dividen ini berupa saham yang jenisnya berbeda, misal dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, dan yang kedua ada dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Contohnya sebagai berikut. Nah, untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebagai harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah AGIO di SAGIO sama. Nah, di sini ada dividen saham biasa. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Di sini ada contohnya tanggal 20 Desember 2005 sampai tanggal 20 Januari 2006. Yang kedua ada dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Bisa dilihat di sini ya. Jadi misalkan pimpinan perusahaan menginginkan untuk mengkapitalisasi sesuai dengan penjualan modal saham biasa, yaitu dengan AGIO sebesar $15 atau per lembar. Ketiga ada dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah AGIO di SAGIO sama. Selanjutnya ada pemecahan saham atau biasa disebut stock split. Tujuannya untuk mengurangi nilai pasar saham. Tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Nah, ini contohnya. Asumsi Medland Corporation memecah 50.000 lembar saham biasanya atas dasar 2 untuk 1. Bisa dilihat ya. Yang selanjutnya ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Nah, penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham itu dibagi menjadi 3 kategori. Berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham atau modal dasar. Yang kedua ada tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai dari pari atau nilai yang ditetapkan. Yang ketiga ada laba ditahan. 2 kategori itu yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Dari ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Nah, selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama ada saldo pada awal periode, yang kedua ada penambahan, yang ketiga ada pengurangan, dan yang keempat ada saldo pada akhir periode. Ekuitas pemegang saham dan laba ditahan itu perbedaan kuncinya dalam bab ini berdasarkan IFRS atau biasa disebut dengan istilah cadangan, sering digunakan untuk menggambarkan akun ekuitas lain yang timbul dari modal kontribusi. Ini paling sering meliputi laba komprehensif seperti surplus, valuasi, dan yang lainnya. Tetapi juga kadang-kadang digunakan untuk laba ditahan. Yang kedua, contoh bagaimana transaksi sama menggunakan terminologi yang berbeda berdasarkan GAAP. Mempertimbangkan akuntansi untuk penerbitan 1000 saham biasa. Nilai nominalnya sebesar $1 dengan harga sebesar $5 per saham.
Berdasarkan IFRS, akun kredit adalah modal saham biasa atau original share dan premi saham atau share premium saham biasa. Perbedaan utama antara IFRS dan GAAP itu berkaitan dengan akun surplus penilaian kembali. Surplus penilaian kembali muncul berdasarkan IFRS karena perusahaanmu diizinkan untuk merevaluasi aktiva tetap, pabrik, dan peralatan lainnya untuk nilai wajar dalam keadaan tertentu. Akun ini merupakan bagian dari cadangan umum berdasarkan IFRS dan tidak dipertimbangkan modal kontribusi. Kadang-kadang juga menggunakan istilah seperti laba ditahan atau akumulasi keuntungan atau kerugian untuk menggambarkan laba ditahan. Istilah laba ditahan juga sering digunakan seperti umumnya di bawah GAAP. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi ekuitas pemegang saham dan laba ditahan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang paham, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.